Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam doa bersama pada malam ini, Sabtu 2 Oktober 2021. Kita akan mengangkat sebuah tema peringatan dini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di saat kejenuhan mulai menggelisahkan hati, kami masih belum tahu kapan akan melewati pandemi ini. Kiranya Engkau menguatkan dan menuntun kami. Terangilah dengan firman-Mu dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, saya akan mengajak untuk kita membaca Alkitab kita dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-9 sampai 23. Dan kita akan merenungkan ayat yang ke-9 sampai 11 dan ayat yang ke-23. Ini yang akan kita baca. Demikian. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apapun yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pandemi belum terlampaui. Puncak kejenuhan terus menggelisahkan hati. Banyak orang tidak mudah untuk mengontrol diri. Bagaimana dengan kita, dengan saudara dan saya? Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, early warning system atau sistem peringatan dini sudah diterapkan pada berbagai instansi. Jenis sistem ini dirancang untuk mengenali potensi masalah yang akan muncul. Berdasarkan ciri-ciri kemunculan yang sudah ditetapkan sebagai indikator dalam sistem sebelumnya. Dengan peringatan dini, antisipasi dapat dilakukan segera untuk menghindari masalah atau setidak-tidaknya untuk memperkecil dampak masalah yang akan segera muncul ke permukaan. Saudara, tekanan dan aniaya yang dialami oleh para pengikut Kristus semestinya bukan hal yang aneh bagi kita. Kristus sudah memberikan peringatan dini akan hal ini, bahwa tidak semua orang mau menerima kebaikan Kristus. Bahkan akan ada orang-orang yang berupaya untuk menghentikan pembaruan, upaya transformasi kehidupan yang lebih baik yang dikerjakan Kristus melalui gerejanya. Tetapi pengikut Kristus mesti melihat itu sebagai kesempatan untuk tetap menyatakan kasih Kristus, kasih Allah. Kekuatan dari Allah akan dinyatakan supaya kita tetap waspada dan setia. Biarlah kita tidak menjadi mudah terkejut dan kecewa ketika mengalami tekanan, mengalami penolakan, bahkan aniaya
saat melanjutkan kebaikan Kristus dalam hidup kita. Apapun yang berkualitas dalam hidup ini memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Percayalah bahwa Kristus bukan hanya memberikan peringatan dini kepada kita. Kristus juga memberikan rohnya, sehingga kita mampu menghadapi aniaya, penolakan, dan khususnya hidup dengan kasih dan kesetiaan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sadar atau tidak kami sering kehilangan kesukacitaan dan ketabahan yang akan membawa kami dalam ketekunan dan semangat untuk terus berjuang memelihara kesetiaan kepadamu. Kami hadir dalam ketakberdayaan, larut dan tenggelam dalam berbagai bentuk tekanan, penolakan dan aniaya dunia. Sering kami tidak menyadari akan firman-Mu yang Yesus telah berikan kepada kami menjadi sebuah peringatan dini. Jauh sebelum penderitaan dan tekanan semakin berat dan mewarnai langkah kehidupan gereja-Mu, sebelum kesulitan dan ancaman menghadang bertumbuhnya kesetiaan sebagai murid dan pengikut-Mu. Kini kami bersyukur Engkau tidak membiarkan itu tanpa kendali. Sabda-Mu kini menjadi penopang dan penyemangat untuk kami melangkah lagi, dengan setia menyaksikan diri sebagai orang percaya, anak-anak Allah, bahkan kawan sekerja-Mu. Memandang terang yang kembali Tuhan hadirkan menjadi sapaan yang mendorong langkah menghadapi cobaan. Biarlah itu terus memberikan kekuatan, terus melanjutkan karya Tuhan, menyaksikan kebaikan dalam ketekunan dan kesetiaan. Biarlah dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menghadapi semua itu menuju pengharapan yang hamba dambakan, yang kami dambakan. Inilah seru doa kami ya Allah, dalam nama Yesus dan pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara doa bersama kita pada malam ini. Tetaplah setia, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.